Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi lebih tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulunya dihina karena miskin, lalu muncul kembali di hadapan semua orang sebagai sosok yang tidak terduga? Siang itu, gedung pernikahan megah di tengah kota dipenuhi tawa bahagia. Para tamu undangan berdatangan dengan busana rapi dan wajah berseri. Di atas pelaminan, duduk sepasang pengantin yang tengah menjadi pusat perhatian. Seorang wanita cantik mengenakan gaun putih elegan, dan di sampingnya, pria gagah berseragam dinas polisi berpangkat Ibtu. Mereka tersenyum bahagia, berpose untuk kamera, menerima ucapan selamat tanpa henti. Namun, hanya dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Pintu gedung terbuka perlahan. Masuklah seorang pria dengan penampilan yang sangat kontras. Rambut panjang kusut, pakaian compang-camping, tanpa alas kaki. Tubuhnya kurus dan dekil. Dia hanya membawa tas kain usang yang diselempangkan di bahunya. Para tamu sontak menoleh. Sebagian mulai menutup hidung, sebagian lain tertawa mengejek. Siapa tuh? Bisik seorang wanita kepada suaminya. Astagfirullah, mana bisa orang kayak gitu masuk ke tempat elit kayak gini? Pria lusuh itu berjalan perlahan, menatap ke arah pelaminan. Saat matanya bertemu dengan mempelai wanita, seketika wajah sang wanita berubah pucat. Ia mengenal pria itu. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Jaka, pria yang pernah mengisi hari-hari Dewi sebelum akhirnya ia putuskan karena dianggap tak punya masa depan. Dulu, Jaka hanyalah pengangguran miskin yang tinggal di rumah kontrakan sempit, hidup dari kerja serabutan. Cinta mereka kandas ketika Dewi memilih melangkah ke pelaminan bersama Bimo, seorang polisi dari keluarga terpandang. Bimo yang melihat pandangan aneh dari istrinya pun menoleh ke arah Jaka. Matanya langsung mengecil. "Hei, lo ngapain di sini? Gembel kayak lo gak pantas ngotorin tempat ini," teriak Bimo sambil berdiri. Dua orang polisi yang merupakan sahabat Bimo segera mendekati Jaka dan menghadangnya. "Minggir, gembel. Sini bukan tempat minta-minta," hardik mereka sambil mendorong Jaka hingga hampir terjatuh. Namun, Jaka tetap tenang. Ia tidak membalas. Hanya tersenyum tipis sambil memandangi Bimo dan Dewi dari kejauhan. Seorang tamu lain yang duduk di barisan depan ikut menyahut. "Waduh, bisa rusak aura pernikahan nih. Usir aja." Bimo melangkah cepat ke arah Jaka dan tanpa basa-basi menendang perutnya hingga pria itu terdorong ke belakang dan jatuh. Beberapa tamu menjerit, namun tak satu pun menolong. "Rasain tuh, dasar parasit masyarakat," ejek Bimo. Jaka bangkit perlahan, menahan sakit di pinggang. Ia menatap Dewi, yang kini menunduk malu. Bukan karena iba, tapi karena takut rahasia masa lalunya terbongkar di hari pernikahannya. Semua orang berpikir hari itu hanya akan menjadi kisah tentang gembel yang datang mengemis cinta lama. Tapi tidak ada yang tahu bahwa waktu sedang menghitung mundur menuju kejutan besar yang akan membuat semua orang tak mampu berkata-kata. Semua mata masih tertuju pada pria lusuh itu. Sebagian tamu undangan sudah mengangkat ponsel mereka, merekam apa yang mereka anggap sebagai hiburan langka. Seorang gembel ditendang di pesta mewah. Salah satu tamu bahkan berseru sambil tertawa. "Ini bukan pernikahan, ini reality show." Jaka berdiri tegak, meski bajunya kini kotor akibat jatuh ke lantai. Ia memandang lurus ke arah pelaminan. Wajahnya tetap datar, tanpa amarah. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, ada luka lama yang disayat kembali oleh penghinaan. Bimo kembali ke pelaminan dengan gaya penuh kemenangan. "Mohon maaf ya tamu undangan, ada sedikit gangguan dari masa lalu istri saya. Santai saja, semua sudah terkendali." Tamu-tamu pun tertawa kecil, menganggapnya lelucon. Dewi masih menunduk. Pipinya memerah, entah karena malu atau marah. Dalam hatinya, ada campuran rasa bersalah dan kesombongan. Dulu, dia pernah menyandarkan harapan pada Jaka. Tapi setelah tahu Jaka hanyalah pengangguran tanpa masa depan, ia memilih realistis. Ia memilih Bimo,
Pria berseragam, berpenghasilan tetap, dan disukai keluarganya. Kalau saja waktu itu kau tak menyia-nyiakan cintaku. Batin Dewi lirih. Tapi ia menepis cepat bayangan itu. Salah satu polisi mendekat ke Bimo dan berbisik. Gak ada yang kenal siapa dia. Udah dicek, bukan tamu undangan. Kayaknya beneran gelandangan. Bimo mengangguk. Bagus. Pastikan dia gak masuk lagi. Kalau perlu, lempar keluar. Sementara itu, Jaka berjalan ke arah meja pojok yang kosong, duduk perlahan, lalu membuka botol air dari dalam tas lusuhnya. Sorot matanya tak pernah lepas dari para polisi yang berkumpul di dekat pelaminan. Diam-diam, ia memperhatikan satu persatu dari mereka. Bukan tanpa alasan. Karena dia telah menghafal wajah-wajah itu selama berminggu-minggu. Di luar gedung, seseorang yang menyamar sebagai pengemudi ojek online sedang berbicara dengan alat komunikasi kecil di balik helmnya. Target utama ada di lokasi. Semua personel standby. Tinggal tunggu aba-aba dari intel dalam gedung. Intel itu adalah Jaka. Di balik penampilan kotornya, Jaka adalah bagian dari operasi senyap yang dilakukan untuk menangkap jaringan korupsi dalam tubuh kepolisian. Jaringan itu dikenal mengambil uang tilang secara ilegal, memalsukan pelanggaran, dan menyetor sebagian hasilnya ke atasan. Bimo, suami dari Dewi, adalah salah satu tokoh utamanya. Sudah 3 bulan Jaka menyamar sebagai gelandangan. Dia tidur di bawah jembatan, makan dari sisa warung, dan mengamati setiap gerak-gerik para anggota yang kini tertawa di balik seragam mereka. Hari ini adalah saat pengungkapan, dan ia memilih menghadirinya secara langsung, meski harus dibayar dengan rasa sakit karena dipermalukan oleh orang yang pernah ia cintai. Tapi ada satu hal yang tak diketahui siapapun di ruangan itu. Jaka tak datang sendirian. Dan dia bukan gelandangan biasa. Di sudut ruangan, Jaka duduk diam. Tangan kanannya menggenggam botol air, sementara tangan kirinya bergerak pelan di bawah meja. Gerakan kecil. Nyaris tak terlihat. Ia menekan sebuah tombol kecil yang menempel di balik sabuk kainnya. 3 kali ketukan pendek. Itu sinyal. Di luar gedung, pria yang menyamar sebagai ojek online menerima sinyal itu. Ia langsung berbicara cepat ke alat komunikasi di balik helmnya. Kode 3 aktif. Siap masuk setelah 1 jam dari sinyal. Waktu mulai dihitung. Sementara di dalam ruangan, pesta pernikahan tetap berlangsung. Suara musik mengalun, makanan terus disajikan, dan para tamu kembali tertawa. Tak ada yang curiga sedikit pun bahwa dalam waktu 1 jam ke depan, pesta ini akan berubah menjadi penyergapan besar. Di atas pelaminan, Bimo kembali duduk santai sambil tertawa bersama beberapa koleganya. Seorang rekan polisi memberi selamat sambil menepuk bahunya. Akhirnya lo nikah juga, Mo. Tinggal tunggu naik jabatan dah. Bimo tertawa bangga. Gampang itu. Yang penting setor lancar, beres semua urusan. Mereka tertawa kecil, saling melirik penuh rahasia. Jaka mendengar percakapan itu dari kejauhan. Telinganya tajam. Ia menunduk, berpura-pura minum air dari botol plastik, tapi di balik mata sayunya, ia sedang memetakan posisi para tersangka. 5 polisi di kiri pelaminan. 2 lainnya dekat pintu keluar. Dan Bimo, pusat dari semuanya. Seorang pria tua, berpakaian sederhana, tiba-tiba menghampiri meja tempat Jaka duduk. Boleh duduk di sini, nak? Ucapnya pelan. Jaka mengangguk. Tapi pandangan mereka bertemu sejenak. Cukup satu kedipan mata dari pria tua itu. Ia bukan tamu biasa. Ia adalah atasan Jaka dalam operasi ini. Menyamar sebagai tamu undangan dari pihak catering. Semua sesuai rencana, bisik pria itu lirih. Tetap di tempatmu. Kami akan masuk dari 2 sisi. Pastikan sinyal terakhir diberikan tepat waktu. Jaka mengangguk pelan. Siap. 35 menit lagi. Sementara itu, Dewi mulai gelisah. Entah kenapa, sejak tadi dadanya terasa sesak. Ia memandang ke arah Jaka dari kejauhan. Sesuatu dalam diri pria itu terasa tidak biasa. Jaka bukan seperti gembel yang ia temui di jalan.
Tatapannya terlalu fokus. Tubuhnya terlalu siap. Ia mulai mengingat masa lalu. Jaka yang dulu pendiam, sabar, dan tak banyak bicara, tapi sekali ia punya tujuan, tak ada yang bisa menghentikannya. Apa mungkin? Batinnya. Bimo melihat gelagat istrinya dan mencubit pelan lengannya. Ngelamun terus. Senyum dong. Jangan bikin malu. Dewi tersenyum paksa. Tapi hatinya makin tak tenang. Jaka lalu berdiri. Ia berjalan pelan ke arah meja hidangan, berpura-pura mengambil nasi, sambil memastikan lokasi para anggota yang jadi target. Dari sudut pandangnya, semua titik sudah siap untuk digerebek. Hanya menunggu satu kode terakhir darinya. Sebuah pesta. Penuh tawa. Tapi di dalamnya tersembunyi perang senyap yang tak diketahui siapapun. Dan waktu terus berjalan. 20 menit tersisa. Jaka kembali duduk ke mejanya. Dari balik lengan bajunya yang sobek, tampak sekilas jam kecil yang menempel langsung di kulit. Detik demi detik terus berjalan. Waktu penyergapan makin dekat. Tapi ketegangan mulai terasa. Seorang pria muda, berpakaian batik dan tampak seperti adik ipar Bimo, memperhatikan Jaka dengan wajah mencurigakan. Ia mendekati salah satu polisi yang berjaga di dekat pelaminan dan berbisik. Itu gelandangan masih di dalam. Gak salah tuh? Gak ada yang usir. Polisi itu menoleh. Udah dikasih peringatan. Dia juga gak bikin ribut lagi. Tapi gerak-geriknya aneh. Kayak lagi ngawasin orang. Maksud lo apa? Dia gelandangan. Enggak tahu ya, perasaanku gak enak aja, gumamnya. Polisi itu menoleh kembali ke arah Jaka. Dari jarak jauh, pria lusuh itu tampak seperti orang biasa. Tapi, memang ada sesuatu yang tak biasa dari cara dia duduk, cara dia menatap, bahkan cara dia memegang botol air. Bimo, yang mendengar percakapan mereka, segera bangkit dan berjalan ke arah Jaka. Dengan gaya arogan dan senyum menghina, ia mendekatkan wajahnya. Masih betah di sini, gelandangan. Jaka tak menoleh. Ia hanya memandangi nasi di piringnya. Apa kau merasa terganggu dengan kehadiran orang miskin? Jawabnya tenang. Bimo terkekeh, lalu bersuara keras agar para tamu mendengar. Enggak terganggu sih. Cuma jijik aja. Ini pernikahan, bukan tempat sampah. Beberapa orang tertawa lagi. Entah karena lucu, atau karena mereka hanya ikut arus. Tapi Dewi, yang duduk di pelaminan, mulai gelisah. Ia berdiri perlahan dan berjalan mendekat, membuat semua mata memandang. Cukup, Mas. Biarin aja dia duduk. Dia gak ganggu siapa-siapa. Bimo menoleh dengan tatapan kesal. Dia mantan lo, kan? Makanya lo masih peduli, ya? Dewi tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, antara ingin menjauhkan diri dari masa lalu atau melindungi seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupnya. Jaka menatapnya sekilas. Tak ada senyum. Hanya sorot mata yang dalam. Ia kemudian berujar lirih, cukup terdengar oleh Dewi dan Bimo. Kadang, sesuatu yang terlihat menjijikkan, justru sedang menjaga kalian dari kehancuran. Bimo mendengus. Omongan apaan tuh? Udah, minggir sana. Ia menyentak tangan Dewi dan menariknya kembali ke pelaminan. 15 menit tersisa. Di luar gedung, 2 mobil minibus hitam sudah parkir. Di dalamnya, 6 orang berpakaian preman memeriksa senjata kecil mereka. Semua mata tertuju ke layar kecil yang menunjukkan denah gedung. Tunggu kode dari Intel. Baru kita masuk. Ucap salah satu dari mereka. Di dalam, Jaka kembali ke tempat duduknya. Wajahnya mulai serius. Ia tahu tekanan makin tinggi. Ia harus menjaga penyamaran sampai detik terakhir. Namun, ia tak sadar. Dari belakang, 2 polisi lain mulai bergerak mendekat. Mereka membawa sesuatu di saku jaket mereka. Tangan mereka menggenggam erat. Sebuah kecurigaan kecil bisa mengacaukan segalanya. 10 menit tersisa. 2 polisi yang curiga mulai berjalan perlahan ke arah meja tempat Jaka duduk. Salah satunya berbicara lewat handy talkie kecil yang disembunyikan di kerah bajunya. Target mencurigakan.
mendekat untuk pemeriksaan. Jaka yang sedang menunduk, menatap jam kecil di balik bajunya. Waktu tinggal sebentar lagi. Ia harus tetap tenang, tidak boleh memicu konflik sebelum kode terakhir keluar. Salah satu polisi menyentuh bahu Jaka. "Hei, bangun lo. Ikut kita sebentar." Jaka menoleh pelan. "Ada masalah?" "Iya. Lo gak bisa di sini. Kita harus periksa tas lo dan cek identitas. Ikutin kita." Jaka menatap tajam ke arah dua polisi itu. "Apa aku terlihat mengancam? Aku hanya duduk, makan makanan yang tersisa, tanpa ganggu siapapun. Jangan banyak alasan. Lo ikut sekarang, atau kita paksa." Pria tua yang duduk tak jauh dari situ langsung berdiri. "Maaf, saya yang undang dia. Dia kerabat saya. Ada masalah?" Kedua polisi menatap tajam ke arah si pria tua. "Anda siapa?" "Tamu keluarga mempelai wanita," jawabnya santai, menunjukkan undangan dari sakunya. Perdebatan kecil itu menarik perhatian Bimo, yang langsung berdiri dan berteriak dari pelaminan. "Wah, usir tuh gembel sekarang juga. Bikin ribet aja." Suasana jadi gaduh. Para tamu menoleh ke arah keributan di pojok ruangan. Dewi tampak makin gelisah. Dadanya sesak. Hatinya tak karuan. Jaka berdiri pelan. Wajahnya tetap tenang. "Baik. Kalau kalian ingin aku pergi, aku akan pergi." Namun di saat yang sama, sebuah suara dari pengeras suara terdengar. "Mohon perhatian. Kepada Ibtu Bimo dan anggota kepolisian yang bertugas, mohon bersiap di luar. Ada kendaraan dinas yang perlu dikonfirmasi." Bimo menoleh ke arah pintu. "Kendaraan dinas? Siapa yang nyuruh?" Suara dari pengeras kembali berbunyi. "Kendaraan sedang dipantau karena laporan adanya pelat palsu. Mohon diperiksa segera." Beberapa polisi langsung bergerak keluar. Namun begitu mereka keluar dari pintu utama, dua mobil hitam yang terparkir langsung membuka pintu. 6 orang berpakaian preman keluar cepat. "Semua diam. Operasi resmi. Jangan bergerak." Teriakan itu menggema hingga ke dalam gedung. Para tamu undangan langsung panik. Sebagian berdiri. Sebagian terdiam. Bimo melangkah maju, kebingungan. "Apa-apaan ini? Siapa kalian?" Tiba-tiba suara peluit panjang terdengar dari dalam ruangan. Semua mata menoleh. Jaka berdiri di tengah aula, menatap langsung ke arah Bimo. Ia merogoh ke dalam tas lusuhnya, lalu mengeluarkan sebuah lencana perak bertuliskan Satuan Khusus Kopassus. Suara Jaka terdengar lantang dan jelas. "Letda Jaka, Satuan Intel Kopassus. Hari ini, kalian semua dinyatakan tersangka atas kasus korupsi hasil tilang dan pemerasan masyarakat sipil. Ibtu Bimo Anda ditangkap." Semua terdiam. Tak ada yang bergerak. Para tamu tak percaya. Bimo membeku. Dewi menatap mantan kekasihnya itu dengan napas tercekat. Polisi yang tadi menendang Jaka langsung mematung. Semua yang tadi menertawakan Jaka, kini menunduk. 1 jam sudah berlalu. Dan waktu itu cukup untuk membalikkan semuanya. Suasana di dalam gedung berubah total. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi sorakan kebahagiaan. Yang tersisa hanya keheningan dan ketakutan. Jaka melangkah mantap ke depan. Kini semua orang benar-benar melihatnya. Bukan sebagai gembel. Bukan sebagai orang yang dipermalukan. Tapi sebagai prajurit negara yang datang membawa kebenaran. Bimo masih membeku. Tangannya bergetar. Wajahnya pucat. "Apa-apaan ini? Lo, Kopassus?" Gumamnya tak percaya. Jaka berdiri tepat di depan pelaminan. "Kau kira kau bisa menyembunyikan semua kebusukanmu di balik seragam itu, Bimo? Selama ini kau pamerkan kekuasaanmu, mempermalukan rakyat kecil, memeras orang di jalanan. Hari ini, pertanggungjawaban itu datang, di hari pernikahanmu sendiri." Beberapa anggota kepolisian berseragam preman langsung masuk ke dalam. Salah satu dari mereka membaca surat penangkapan. Dengan bukti rekaman, laporan masyarakat, serta transfer ilegal dari hasil tilang palsu yang terverifikasi,
Ibtu Bimo dan 5 anggota lain dinyatakan sebagai tersangka. Semua ditahan saat ini juga? Bimo mencoba mundur. Tunggu dulu, gue bisa jelasin ini semua. Jaka menatap tajam. Jelaskan di pengadilan. Di sana, rakyat akan mendengar betapa kotornya kalian mempermainkan hukum. 2 petugas langsung memborgol tangan Bimo di hadapan ratusan tamu undangan. Beberapa tamu mulai menangis. Sebagian mematikan kamera ponsel mereka. Sebagian lain masih terpaku, tak menyangka pesta mewah ini berubah menjadi penangkapan terbuka. Dewi berdiri lemas. Matanya berkaca-kaca menatap pria yang dulu ia tinggalkan. Ia berjalan perlahan ke arah Jaka. Kenapa? Kenapa kamu gak pernah cerita siapa kamu sebenarnya? Jaka menatapnya singkat. Karena aku gak butuh pengakuan. Tugasku bukan untuk membuktikan diri, tapi memastikan keadilan ditegakkan. Aku salah memilih. Bisik Dewi lirih. Jaka mengangguk. Iya, tapi bukan karena aku lebih tinggi sekarang. Tapi karena kamu memilih berdasarkan apa yang kamu lihat, bukan siapa aku sebenarnya. Pria tua yang tadi duduk bersama Jaka kini ikut maju. Ia berdiri di tengah ruangan dan mengangkat mikrofon. Dengan ini, operasi penyamaran yang sudah berlangsung 3 bulan secara resmi dinyatakan berhasil. Kepada seluruh personel, evakuasi target dan tutup lokasi. Satu persatu polisi yang terlibat diborgol dan digiring keluar. Para tamu hanya bisa memandang dengan wajah syok. Jaka tak menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar dari gedung dengan tenang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, luka lama, dan cinta yang kandas karena keserakahan. Dan di belakangnya, seorang pria berseragam dinas kini tak lagi gagah, melainkan tersungkur. Terkalahkan oleh kejujuran yang dibalut dalam kesederhanaan. Dini tertunduk menahan air matanya yang sudah lama tak terbendung. Suara nyanyian pengantin yang harusnya indah, kini terdengar seperti ironi di tengah kegelisahan hatinya. Di bangku pelaminan, ia duduk kaku. Di sampingnya, Jaya menatap tamu dengan senyum palsu, seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal, di hatinya pun ada badai yang tak kalah besar. Seketika, suara langkah kaki yang tergesa membuat seisi ruangan menoleh. Seorang pria berbaju dinas TNI masuk dengan langkah pasti. Di belakangnya, 3 anggota TNI lainnya mengikut. Wajahnya tegas. Matanya tajam memandang ke arah pelaminan. Itulah Reza, pemuda yang sejak awal dianggap gila oleh keluarga Dini. Namun hari ini, di tengah pesta pernikahan mewah yang penuh kepalsuan, justru kehadirannya yang membawa kebenaran. Reza maju perlahan ke arah pelaminan. Semua tamu berdiri. Musik berhenti. Wajah Dini membeku. Jaya tersentak. Ayah Dini berdiri dan hendak menghalangi, tapi Reza mengangkat tangan, memperlihatkan surat resmi dari markas besar. Komandan yang hadir bersama Reza memberi anggukan. Mereka bukan datang untuk membuat kekacauan, melainkan membawa keadilan. Maaf mengganggu, ucap Reza tenang. Saya hanya ingin bertanya satu hal kepada pengantin wanita. Semua mata kini tertuju pada Dini. Suasana jadi hening. Dini, lanjut Reza dengan suara berat. Benarkah kamu ingin menikah dengan dia karena cinta, atau hanya karena kamu tidak pernah percaya bahwa aku bisa menjadi sesuatu dalam hidupmu? Air mata Dini pecah. Ia menatap Reza dengan pandangan yang selama ini ia sembunyikan. Pandangan penuh sesal dan cinta yang belum mati. Aku tidak tahu harus berkata apa, Reza, lirihnya. Aku hanya takut hidup susah bersamamu, takut tidak ada masa depan. Tapi ternyata, yang aku jalani sekarang pun tak membuatku bahagia. Reza menghela napas panjang. Ia tak ingin membuat Dini malu. Ia hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia memaafkan. Lalu ia menoleh ke komandan, memberi hormat, dan bersiap pergi. Namun, di luar dugaan, Dini bangkit dari kursi pelaminan, melepaskan hiasan kepala pengantinnya, dan berlari ke arah Reza. Semua tamu terdiam. Ayah Dini murka, tapi ibu Dini menangis dan menutupi wajahnya. Ia tahu, putrinya akhirnya menemukan keberanian untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dini menggenggam tangan Reza.
Aku salah, ucapnya. Kalau kamu masih bersedia, ajak aku pergi dari sini. Aku siap hidup susah asal bersamamu. Reza menatapnya. Wajah kerasnya melunak. Ia menoleh pada komandannya yang hanya memberi anggukan tipis dan senyum kecil. Kalau begitu, ucap Reza sambil menahan haru, kita mulai dari nol. Tapi bukan di pelaminan palsu seperti ini. Dini dan Reza pun berjalan keluar, diiringi tatapan haru dan keheningan yang menggema. Sementara Jaya hanya bisa duduk terpaku, menyadari bahwa uang dan jabatan tidak bisa membeli cinta yang sejati.